Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirghaffurirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela ataupun kotoran-kotoran hati. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Adapun sifat-sifat yang tercela yang mengotori jiwa manusia ialah hasad ataupun iri hati, dengki ataupun rasa kebencian, buruk sangka, sombong, merasa sempurna diri dari orang lain, ria ataupun memamerkan kelebihan, dan cari-cari nama ataupun kemasyhuran, kikir ataupun sifat kebendaan, membanggakan diri, pemarah, pengumpat ataupun berbicara di belakang orang, yang dusta dan munafik, dan banyak lagi sifat-sifat yang buruk yang bisa mengakibatkan kotornya batin seseorang. Adapun sifat-sifat tercela yang merupakan maksiat zahir ialah segala perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh anggota-anggota badan manusia yang merusak orang atau diri sendiri, sehingga membawa pengorbanan benda, pikiran, dan perasaan. Maksiat lahir melahirkan kejahatan-kejahatan yang merusak seseorang dan mengacaukan masyarakat. Maksiat batin lebih berbahaya lagi karena tidak kelihatan dan biasanya kurang disadari dan sukar dihilangkan. Maksiat batin ialah pembangkit maksiat zahir dan selalu menimbulkan kejahatan-kejahatan baru yang diperbuat oleh anggota badan manusia. Kedua macam maksiat itu selalu mengganggu keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat membawa manusia kepada kecelakaan. Dan kedua macam maksiat itulah yang mengotori jiwa manusia setiap waktu dan kesempatan, yang diperbuat oleh diri sendiri tanpa disadari. Semua itu merupakan hijab ataupun dinding yang membatasi diri dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat itu berasal dari hati manusia. Sifat-sifat yang terpuji berasal dari hati yang bersih, dan sifat-sifat yang buruk berasal dari hati yang kotor. Kotoran-kotoran hati itu dapat dirasakan pada saat kita mengerjakan salat. Karena itu, maka salah satu hikmat salat ialah mendidik seseorang menyadari kekotoran hatinya dari sifat-sifat buruk. Hal itu akan mendorong ia untuk mensucikan hatinya sendiri. Suatu contoh, seseorang mukmin mengerti betul
bahwa tujuan utama salat itu ialah semata-mata untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan orang dalam salat menyeleweng daripada tujuan yang sebenarnya. Begitu mulai takbiratul ihram, kadang-kadang ingatan seseorang telah membelok kepada dunia, pada masalah kegiatan hidup yang meliputi dirinya sendiri. Semakin banyak cabang usahanya, semakin banyak pula cabang ingatannya. Pada keadaan demikian, akan menjadi kurang ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengamatan dalam keadaan seperti inilah dapat dirasakan adanya kotoran hati ataupun kotoran jiwa. Banyak atau sedikitnya kotoran hati itu dapat dirasakan banyak sedikitnya ingatan kepada Allah dalam salat. Dan bila ingatan kepada Allah dalam salat tidak ada sama sekali, maka salat itu tidak sah. Biasanya kita kadang-kadang mencoba menghilangkan ingatan keduniaan itu dengan memejamkan mata, tetapi dengan sekejap datang lagi hingga ingatan kita kepada Allah hilang lagi, disebabkan karena hati itu telah dikotori dengan keburukan hawa nafsu. Keadaan seperti ini dapat diumpamakan seperti lalat yang mengurumuni kotoran-kotoran pada suatu benda. Lalat-lalat itu kalau diusir terbang pergi, tetapi dengan sekejap datang lagi kepada benda itu selama benda itu tidak dibersihkan dari kotoran. Demikian pula lah halnya hati yang kotor itu. Kotoran hati itu ialah dari macam-macam maksiat yang kita buat sendiri yang membalut hati itu. Pantas kalau ada orang membuat kejahatan dikatakan busuk hati. Kalau kita lalai membersihkan kotoran-kotoran hati itu, maka semakin lama semakin tebalah kotoran-kotoran itu yang merupakan hijab ataupun dinding yang membatasi diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila seseorang salat tidak ada sama sekali ingatan kepada Allah, maka salatnya itu tidak sah dan neraka wel yang paling pedih tempatnya nanti di akhirat. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah. Nah, itulah perlunya mensuci bersihkan hati untuk berbuat baik kepada manusia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya wajibul wujud, sucikanlah hati kami ya Allah, ya Rabbal Alamin. Inilah pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, supaya kita tetap dalam berusaha untuk mensuci bersihkan hati ataupun jiwa kita masing-masing. Semoga dengan kita berusaha mensucikan diri, Allah semakin sayang kepada kita, dan insya Allah keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat akan diberi Allah kepada kita yang selalu berusaha menjaga diri. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sucikanlah hati kami, luruskanlah jalan kami menurut yang Engkau reda ya Allah. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.